Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya di lereng timur Gunung Merbabu. Udara dingin menusuk tulang, bahkan bagi penduduk lokal yang sudah terbiasa dengan hawa pegunungan. Di tengah gulungan awan putih itu, sebuah tenda biru berdiri di dekat jalur pendakian tua yang jarang digunakan. Tenda itu milik 5 pendaki muda dari Jogja: Tony, Rian, Dimas, Citra, dan Putri. Mereka tiba malam sebelumnya, berniat memulai pendakian dari jalur tak resmi yang mereka temukan dari blok lawas pendaki veteran. Jalur rahasia, kata Rian waktu itu. Lebih sepi, lebih alami. Tapi yang tidak mereka tahu, jalur itu sudah lama ditinggalkan penduduk karena alasan yang tidak pernah dijelaskan dengan gamblang. Penduduk desa hanya menyebutnya sebagai jalur lereng bisu. Pagi itu, Citra terbangun lebih dulu. Ia mengaku mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Bukan suara hewan, tapi seperti sandal atau sepatu menginjak tanah basah. Lambat, satu persatu, mengitari tenda mereka. Jam berapa itu? Tanya Tony, setengah menguap melihat jam tangannya yang berembun. 5 lebih dikit, jawab Citra lirih. Tapi aku dengar suara itu udah dari jam 3. Mereka keluar tenda. Sekeliling tampak normal, kecuali kabut yang begitu tebal, hingga jarak pandang hanya sekitar 3 meter. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, hanya dingin, sunyi, dan rasa tidak enak di tengkuk mereka. Aneh, gumam Putri. Kayak ada yang ngawasin. Dimas tertawa kecil. Itu sugesti aja. Kabut tebal bikin otak main-main. Tapi bahkan Dimas pun tahu, hawa di tempat itu memang terasa tidak wajar. Seolah-olah gunung itu sedang menahan napas. Dan itu baru permulaan. Pukul 8 pagi, kabut mulai mengendur. Mereka mengemasi tenda dan memutuskan melanjutkan perjalanan ke puncak. Jalur yang mereka lalui tidak seperti jalur pendakian biasa. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada jejak langkah, dan sebagian besar tanahnya ditumbuhi lumut tebal seperti tak pernah diinjak manusia. Baru 1 jam berjalan, mereka dihadang pohon besar tumbang melintang di tengah jalur. Batangnya tidak terlihat lapuk, malah segar dan masih mengeluarkan getah. Baru tumbang ini, kata Rian sambil menyentuh kulit pohonnya. Kayaknya semalam. Yang membuat mereka semua bergidik adalah posisi tumbangnya pohon itu. Lurus memotong jalur seperti palang, seolah mengisyaratkan jangan lewat sini. Lewat bawah aja, saran Dimas, mencoba tetap tenang. Namun saat mereka memutar dan mencoba melewati sisi kanan, Citra berhenti mendadak. Itu apaan? Ujarnya sambil menunjuk batu besar setinggi pinggang di dekat pohon tumbang. Permukaan batu itu berlumut, tapi di bagian yang bersih tampak coretan aneh, seperti gambar yang dipahat kasar. 5 sosok manusia kecil berdiri menghadap 1 sosok besar bertanduk. Di bawah gambar itu ada goresan mirip tulisan, tapi bukan alfabet yang mereka kenal. Putri memegang lengan Citra. Itu siapa yang bikin? Bisiknya. Jangan sentuh, kata Tony cepat, karena Rian sudah hendak mengusap lumut di sisi gambar lain. Bisa aja itu situs budaya atau apa kek. Pokoknya jangan asal pegang. Rian diam, tapi dalam hati dia merasa entah kenapa lukisan itu familiar. Seperti pernah ia lihat, entah di mana, atau dalam mimpi. Perjalanan mereka lanjutkan dengan hati-hati. Semakin naik, pohon-pohon mulai berubah. Daunnya pucat. Beberapa batang tampak gosong seolah pernah terbakar, tapi tidak habis.
Bau hangus samar masih tercium saat angin lewat. Sekitar jam 2 siang, kabut turun lagi. Lebih pekat, lebih dingin. Tony menginstruksikan untuk berhenti dan mendirikan tenda di lahan datar yang mereka temukan. Mereka terlalu lelah dan jarak pandang makin pendek. Malam turun dengan cepat. Saat mereka duduk mengelilingi kompor portabel, Citra mendadak mematung. "Aku dengar lagi," katanya pelan. "Suara langkah itu, seperti tadi pagi, muter-muter lagi." Semua diam, lalu terdengar. Cek, cek, cek. Pelan, lambat, tapi jelas. Suara langkah di atas daun kering, mengitari tenda. "Siapa di luar?" teriak Dimas sambil keluar dengan senter. Tak ada siapa-siapa. Kabut masih menggantung. Sinar senter cuma menembus 2 meter ke depan, lalu putih. Mereka tak tidur malam itu. Setiap kali nyaris terlelap akan terdengar suara lain. Bisikan, bukan dalam satu bahasa. Kadang terdengar Jawa kuno, kadang gumaman seperti anak-anak menyanyi lagu Nina Bobo. Dan suara itu hanya muncul saat mata hampir terpejam. Pagi hari, Putri tidak bisa dibangunkan. Ia terbaring di sleeping bag. Matanya terbuka sedikit tapi tidak merespons. "Kok matanya? Kayak ngelihatin sesuatu di atas," gumam Tony. Panik. Mereka semua menengadah. Kosong. Tapi Putri menggumam pelan. "Dia di langit, nunggu kalian bangun." Rian langsung menyambar botol air dan menyiram wajah Putri. Ia tersentak, lalu langsung menangis. Katanya ia melihat sosok tinggi berbulu hitam berdiri di udara, mengawasi mereka sambil memegang kepala manusia. "Aku nggak mimpi. Aku melek. Aku lihat dia, Kak. Dia senyum ke aku." Suaranya serak. Hari itu mereka putuskan turun. Namun saat kembali ke jalur semula, mereka tidak menemukan pohon tumbang yang semestinya menghalangi jalan. Tidak ada. Jalur itu lurus dan kosong, seperti tidak pernah ada pohon di sana. Dan batu dengan lukisan itu hilang. Langkah mereka berat, fisik dan pikiran sama-sama lelah. Mereka yakin sudah mengambil jalur turun, tapi semakin jauh berjalan, hutan justru makin padat. Pohon-pohon menjulang lebih tinggi, daunnya seperti tirai menutupi cahaya. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Tiba-tiba Citra menunjuk ke kiri. Itu rumahnya. Di balik lebat semak, berdiri rumah-rumah kecil dari kayu tua dan bambu. Atap ijuknya sebagian roboh. Ada belasan rumah seperti itu, tersusun tak beraturan. Semuanya sunyi. "Kampung ini bukan jalur resmi kan?" tanya Dimas. Rian mengangguk pelan. "Gak pernah ada laporan desa kayak gini di peta atau forum pendaki. Ini aneh." Mereka masuk pelan, tanpa suara. Hanya angin kecil yang membuat dedaunan kering menari-nari di tanah. Beberapa rumah tampak masih utuh, tapi pintunya terbuka seperti menunggu tamu. Aroma anyir perlahan terasa. Campuran bau darah, tanah basah, dan kemenyan basi. Putri yang sejak tadi pendiam, tiba-tiba menunjuk satu rumah di ujung jalan kecil. "Ada orang di situ." Semuanya menoleh. Benar, di ambang pintu rumah itu berdiri sesosok tubuh. Pakaiannya seperti jubah abu-abu panjang, sobek di bagian lengan. Tubuhnya tinggi, tapi tidak punya wajah. Kepala polos tanpa mata, hidung atau mulut. Hanya kulit pucat seperti lilin meleleh. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri, lalu perlahan menunduk seolah memberi salam. Tanpa sadar, keempat pendaki itu mundur beberapa langkah. Makhluk itu membalikkan badan dan masuk ke dalam rumah. Kemudian, pintu-pintu rumah lain mulai terbuka. Dari dalamnya muncul makhluk-makhluk serupa, tinggi, tanpa wajah. Semuanya diam.
lalu serentak menunduk ke arah mereka. Gerakan yang sama, lambat, tenang, mengerikan. "Ayo lari!" Tony berteriak. Mereka lari menembus semak dan pohon. Nafas tersengal, duri merobek jaket, tapi mereka tidak peduli. Setelah entah berapa lama berlari, mereka terjatuh di tanah lapang berbentuk lingkaran sempurna. Tanahnya merah seperti darah kering. Di sekelilingnya berdiri tonggak-tonggak kayu tua dengan kain putih terikat di ujung. Kain itu sudah pudar dan berlubang, tapi pada masing-masing terdapat lukisan wajah manusia. Anehnya, wajah-wajah itu familiar. Wajah Tony, wajah Putri, wajah Citra, wajah Dimas, wajah Rian, semuanya seperti dilukis tangan seseorang yang tahu mereka dengan sangat baik. "Apa ini? Tempat ritual!" desis Dimas mundur beberapa langkah. Rian berjalan pelan ke tonggak yang bergambar dirinya. Tangan gemetar. Ia menyentuh ujung kain dan mendadak, krak, sesuatu retak di bawah kakinya. Ia menginjak tengkorak manusia, setengah terkubur dalam tanah merah. Tengkorak itu retak, dan di dalamnya, entah kenapa, ada serangga hitam yang langsung berterbangan keluar. Rian menjerit dan mundur, namun tubuhnya tersandung dan ia terjatuh di tengah lingkaran. Dari balik semak terdengar suara perempuan tua, parau seperti dari dalam tanah. "Kalian bukan yang kami pilih, kalian melanggar." Seketika langit menjadi kelabu, hujan turun deras. Tapi anehnya, hujan itu berwarna hitam. Bau besi dan darah langsung memenuhi udara. Mereka mencoba berlari lagi, tapi tanah di sekitar lingkaran itu berubah lunak seperti lumpur. Setiap langkah membuat sepatu mereka tenggelam. Tony tercebur ke tanah merah dan menjerit. Lumpur itu seperti menarik tubuhnya ke bawah. "Aku ketarik. Tolong! Tolong!" Dimas dan Rian mencoba menariknya, tapi tangan Tony sudah ditelan lumpur sampai siku. Matanya terbelalak, napas tersengal, tubuhnya berguncang keras seolah disetrum dari dalam. Tiba-tiba, suara perempuan parau tadi terdengar lagi. "Dia sudah dipanggil. Jangan ganggu prosesnya." Citra berlutut. Ia memeluk kepala Tony, menangis, lalu menjerit. "Ambil aku aja. Aku yang datang ke sini pertama. Aku yang ajak mereka." Hening. Hujan hitam berhenti. Langit mendadak cerah. Lumpur mengering dalam sekejap. Tubuh Tony terdiam. Lalu perlahan, seperti didorong oleh kekuatan tak terlihat, ia terangkat dari tanah. Matanya terbuka. Kosong. Tak ada pelajar. Tak ada jiwa. Kemudian ia berjalan pelan menuju arah hutan. Tak menoleh, tak bicara. Lalu menghilang di balik pepohonan. Citra menjerit histeris, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Putri memeluknya. "Kita harus pergi sebelum ada yang diambil lagi." Saat mereka berjalan menjauh dari lingkaran, kabut yang tadinya pekat mulai menghilang. Cahaya matahari sore menembus ranting. Mereka menyusuri jalur sempit ke arah barat dan akhirnya menemukan tanda pendaki. Tumpukan batu dan panah kayu yang biasa dibuat para porter. Rian melihat jamnya. Aneh, waktu masih menunjukkan pukul 3 sore. Padahal rasanya mereka sudah melewati 2 malam di atas. Tapi tidak ada tanda malam, tidak ada rasa lapar, tidak ada waktu yang berjalan. 1 jam kemudian mereka menemukan jalur resmi. Seorang ranger melihat mereka keluar dari semak dan langsung menghampiri. "Hei, kalian dari mana?" "Gunung ditutup sejak 3 hari lalu karena cuaca buruk. Gak ada yang boleh naik." Rian menjawab pelan. "Kami tersesat. Kami ikut teman."
Ranger itu memandang mereka satu-satu, lalu bertanya, "Kalian berlima ya? Tapi kok sekarang cuma berempat?" Mereka semua terdiam. Putri menjawab dengan suara serak, "Teman kami tidak kembali." Beberapa bulan kemudian, Citra kembali ke kampusnya. Ia berhenti kuliah. Katanya ingin pindah keluar kota. Dimas masih sering mengigau soal manusia tanpa wajah. Putri tidak pernah lagi ikut pendakian. Rian, yang paling sering diam, menyimpan semua peralatan mendakinya di dalam kotak. Tidak pernah dibuka lagi. Tapi suatu malam, saat ia membuka Instagram, sebuah notifikasi muncul. @TonyMountain96 mengunggah foto baru. Ia membeku. Akun itu sudah tidak aktif sejak Agustus 2008, sejak Tony hilang di Gunung Merbabu. Dengan tangan gemetar, Rian membuka unggahan itu. Gambar hitam putih, sebuah rumah kayu tua, kabur. Di depannya berdiri sosok berjaket tebal, membelakangi kamera. Di kolom caption hanya tertulis, "Sudah sampai rumah, aku tunggu kalian." Tahun 2025, seorang YouTuber pendaki gunung mengunggah video berjudul "Jalur Terlarang Gunung Merbabu yang Tak Pernah Tercatat di Peta". Di akhir video, ia menunjukkan rumah-rumah tua yang terbengkalai. Dan di salah satu pintunya, terpampang lukisan wajah seseorang, Citra. Dan di dinding sampingnya tertulis dengan arang, "Satu sudah kembali, 3 lagi dalam perjalanan."